Pemirsa, dunia kesehatan tercoreng akibat ulah oknum seorang dokter residen anestesi yang justru mengkhianati sumpah profesinya dengan memanfaatkan ilmu kedokteran untuk menjerat korbannya. Jarum infus bukan menjadi alat menyelamatkan nyawa seseorang, justru menjadi media kejahatannya. Priguna Anugrah Prayoga tengah belajar menjadi spesialis anestesi, residen dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Namun pada dini hari, 18 Maret 2025, ia diduga menyalahgunakan seluruh kepercayaan pasien dengan menyamar sebagai penyelamat, lalu melakukan pelecehan seksual. Kasus ini terkuak dan viral di media sosial setelah korban yang merupakan anak dari pasien yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit mengadu ke ibunya. Kejadian bermula saat tersangka memasukkan jarum ke tangan kiri dan kanan korban sebanyak kurang lebih 15 kali, lalu menghubungkannya ke selang infus. Setelah itu, tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang tersebut. Beberapa menit kemudian, korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Lantas pemirsa, apakah anestesi itu? Dalam sejarahnya hingga abad ke-19, orang tidak memiliki pilihan untuk menghindar dari proses pembedahan. Pasien benar-benar sadar dengan rasa sakit yang tak terbayangkan saat operasi bedah. Pembiusan atau anestesi yang berasal dari bahasa Yunani aesthetos bermakna tidak, tanpa, dan persepsi atau kemampuan untuk merasa. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendell Holmes Sr. pada tahun 1846. Sementara pada tahun 1954, Dr. Muhammad Kellan adalah dokter Indonesia pertama yang terjun ke dalam bidang anestesi dan merupakan dokter ahli anestesi yang pertama di Indonesia setelah belajar di USA. Kisah pertemuan anestesi sungguh sangat menguntungkan. Hingga saat ini, seseorang akan merasa nyaman saat menjalani operasi atau prosedur medis lainnya. Cara kerja anestesi adalah dengan menghentikan atau memblokir sinyal saraf di otak dan tubuh agar pasien tidak merasakan sakit selama menjalani operasi atau prosedur medis tertentu. Anestesi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti salep, semprotan, suntikan, atau gas yang harus dihirup oleh pasien. Pemilihan dan pemberian anestesi pun harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien, prosedur medis yang akan dijalani, dan durasi prosedur yang akan dilakukan. Setiap jenis anestesi juga memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda-beda. Pertama, anestesi lokal bekerja dengan cara memblokir sensasi atau rasa sakit pada area tubuh yang akan dioperasi. Jenis anestesi ini tidak memengaruhi kesadaran, sehingga pasien akan tetap sadar selama menjalani operasi atau prosedur. Anestesi lokal biasanya digunakan untuk operasi minor atau kecil, seperti perawatan gigi, operasi mata, prosedur pengangkatan tahi lalat, dan biopsi. Anestesi jenis ini dapat diberikan dengan cara disuntik, disemprot, atau dioleskan ke area kulit yang akan dioperasi. Kedua, anestesi regional merupakan jenis anestesi yang memblokir rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Pasien tetap tersadar selama operasi berlangsung, tetapi kehilangan sensasi pada bagian tubuh yang diberikan anestesi regional. Pada anestesi regional, obat akan diberikan dengan cara disuntikan di dekat sumsum tulang belakang atau di sekitar area saraf. Suntikan ini akan menghilangkan rasa sakit pada bagian tubuh tertentu, seperti pinggul, perut, lengan, dan kaki. Terdapat beberapa jenis anestesi regional, seperti blok saraf perifer, epidural, dan spinal. Anestesi epidural dan spinal merupakan jenis anestesi regional yang umumnya digunakan saat proses persalinan. Terakhir, anestesi umum, biasa disebut bius total, adalah prosedur pembiusan yang membuat pasien menjadi tidak sadar selama operasi berlangsung. Sering digunakan untuk operasi besar seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, atau transplantasi organ. Prosedur anestesi umum diberikan melalui dua cara, yaitu melalui gas untuk dihirup atau inhalasi, dan obat yang disuntikan ke dalam pembuluh darah atau intravena. Sama seperti prosedur medis lainnya, prosedur anestesi umum juga beresiko menimbulkan efek samping, baik ringan maupun berat. Untuk mencegah munculnya efek samping, dokter atau perawat akan melakukan pemeriksaan lengkap dan memberitahukan hal-hal penting sebelum operasi berlangsung. Misalnya kapan harus berhenti makan dan minum, atau obat dan suplemen apa saja yang tidak boleh dikonsumsi sebelum operasi. Pemirsa, tahukah Anda operasi bedah yang dilakukan pertama kali di dunia?
Dunia kedokteran modern yang kita kenal saat ini tidak lepas dari jejak langkah peradaban kuno. Prosedur operasi terus berkembang seperti pada operasi laser dan operasi yang menggunakan robot. Berikut adalah gambaran sejarah operasi bedah dari masa ke masa. Saat peradaban kuno, Yunani dan Romawi kuno misalnya, Hippocrates dan Galen memberikan kontribusi besar terhadap ilmu bedah. Mereka mulai memahami anatomi manusia melalui pembedahan hewan dan kadaver. Masuk pada abad pertengahan, selama abad pertengahan perkembangan bedah melambat. Namun, dokter muslim seperti Al-Zahrawi dari Andalusia menyusun buku Al-Tasrif yang menjadi panduan penting dalam bedah di Eropa dan di dunia Islam. Pada abad ke-16 dan ke-17, Andreas Vesalius mempelajari anatomi manusia secara lebih mendalam melalui pembedahan langsung. Ambroise Paré, seorang ahli bedah asal Prancis, memperkenalkan metode jahitan luka yang lebih efektif dibandingkan penggunaan minyak panas untuk menghentikan pendarahan. Pada tahun 1846, anestesi ditemukan oleh William Morton, memungkinkan operasi tanpa rasa sakit untuk pertama kalinya. Pada tahun 1867, Joseph Lister memperkenalkan antiseptik yang mengurangi infeksi pasca operasi secara drastis. Pada abad ke-20 dan juga 21, kemajuan teknologi seperti imaging medis, CT scan, MRI, bedah laparoskopi, dan robotika telah mengubah dunia bedah menjadi lebih presisi dan minim invasif. Dari trepanasi hingga operasi robotik, perjalanan sejarah bedah telah menuju kemajuan luar biasa dalam bidang dunia medis, menjadikan operasi lebih aman dan efektif bagi pasien di seluruh dunia.